Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakulu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Qudus yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah akan segala limpahan rahmat dan curahan hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dalam keadaan hari, waktu dan berlalu, senantiasa kita Allah karuniakan berbagai macam nikmat kehidupan ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam. Ada nikmat tersebut yang kita minta kepada Allah agar Allah karuniakan. Misalnya kecukupan rezeki, misalnya kesehatan, misalnya hal-hal yang kita cita-citakan. Bapak dan Ibu berdoa, misalnya di dalam kerja agar kerjanya Allah berikan keberhasilan. Lantas dari ikhtiar dan karunia Allah kita menemui keberhasilan. Ada nikmat Allah itu yang tidak kita minta tapi Allah berikan. Contohnya udara ini. Udara ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Kita menikmatinya dalam keadaan gratis, dalam keadaan tidak dihitung-hitung. Ada cerita di zaman Covid di tahun yang lalu, ada orang yang sangat kaya di Italia. Dia orang terkaya di Italia. Waktu dia terserang penyakit flu COVID-19 ini, dia tersengah-sengah napasnya. Sesaknya bukan main. Lantas dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan sakaratul maut itu, putrinya melihat ayahnya yang kesulitan bernapas ini. Lantas dia bergumam, berkata, kemudian dia ceritakan kepada orang yang melayat jenazah ayahnya. Selama ini apa yang diinginkan oleh kami dapat beli semua. Rumah, jalan-jalan pergi ke negeri yang jauh dapat kami wujudkan. Apa yang menjadi selera kami dapat kami buktikan. Ternyata ketika Tuhan berkehendak lain, yang seharusnya bisa kami dapatkan dengan cara yang gratis, itu tidak bisa kami dapatkannya. Ketika ayah kami dalam keadaan sekarat seperti itu, tidak bisa untuk menghirup udara.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita ini organ tubuh yang sehat, sehingga udara yang Allah berikan di alam semesta ini dapat kita hirup dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat itu. Mudah-mudahan demikian. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesejahteraan senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para salafus soleh, orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan tentang tadabbur surat At-Taubah ayat 18. Ayat ini sering kita dengar baik itu oleh penceramah maupun khatib tentang bagaimana kita untuk senantiasa memakmurkan masjid Allah ini. Karena kalaulah Allah meminta tebusan dari nikmat yang Allah berikan ini, sungguh kita tidak mampu menebus akan kebutuhan diri kita sendiri. Nikmat selera makan, nikmat hidup, nikmat bernafas tadi atau nikmat sehat dan semua karunia Allah, kalau umpama kita ingin tebus, kita tidak mampu menebusnya. Kita diberikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala sakit 1 hari saja, rasanya ingin kita tebus dengan apapun. Tapi Allah sudah memberikan kita sehat selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa yang Allah minta dari itu semua? Yang Allah minta pengabdian kita. Nah, salah satunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pengabdian yang diserukan oleh Allah tersebut adalah di dalam surat Taubah ayat 18 ini. Allah menciri-cirikan bentuk pengabdian seorang hamba. Apa katanya? Apa firman Allah di dalam surat Taubah ini? Innama ya'muru Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada 2 makna yang bisa kita tarik. Yang pertama, perintah memakmurkan masjid. Yang kedua, ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita dalam pemaparan ini termotivasi untuk memenuhi panggilan Allah ini. Yang pertama, sifatnya kata kerja. Ya, sifatnya kata kerja itu memakmurkan masjid Allah. Artinya, jika kita ingin mengaku beriman, sifat kerja kita itu adalah memakmurkan masjid. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memakmurkan masjid? Hal yang paling mudah kita wujudkan dalam memakmurkan masjid itu mendatangi sholat 5 waktu di masjid. Ya, di masjid terdekat yang bisa kita datangi. Apa dasarnya tentang seruan memakmurkan masjid dengan wujud melaksanakan sholat 5 waktu di masjid? Suatu kali Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi, yang atas pertanyaan beliau ini turun surat Abasa. Abdullah bin Umi Maktum ini ketika mau masuk Islam, Bapak dan Ibu, dia menarik-narik jubah Nabi. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang firman Allah yang turun kepadamu, yang dikabarkan Jibril kepadamu. Ketika Abdullah bin Umi Maktum ini sedang meminta Nabi untuk mengajarkan tentang ayat-ayat Allah, Nabi sedang berdialog dengan para pembesar Quraisy ketika itu. Nabi sedang berdialog dengan pembesar Quraisy. Para bangsa dia buta, narik-narik Muhammad ajarin aku. Nah, waktu itu Rasulullah SAW agak, ya sebagai manusia, agak berbungkam asam dengan perilaku Abdullah bin Umi Maktum ini. Ya kira-kira logika kita, ini orang-orang gede lagi ngumpul ini,
Orang-orang para petinggi, para pesohor lagi ngumpul. Kok ganggu-ganggu saya? Sampean ini mau belajar, nanti tunggu dulu. Logika manusia. Tapi logika Allah bukan perkara kedudukan dan status kebangsawanan orang itu. Allah melihat bagaimana ketulusan Abdullah bin Umi Maktum ketika ingin mengetahui firman Allah dan sungguh-sungguh dengan keimanan itu. Maka perubahan sifat, perubahan keadaan wajah Nabi ditegur Allah. Nabi dengan turunnya surah Abasa. Nah, satu pelajaran dari peristiwa Abdullah bin Umi Maktum ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa nilai kedudukan kebangsawanan seorang di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Yang dinilai oleh Allah nanti adalah bagaimana kesungguhan hatinya dan amalnya ketika dia berada di hadapan Allah. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini, Bapak dan Ibu, meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah rusyah, adakah keringanan untukku ketika aku mendengar suara azan untuk aku tidak datang ke masjid? Rumahku jauh, aku dalam keadaan buta, di malam yang gelap atau di pagi yang dingin, aku harus menuntun badanku untuk datang ke masjid." Lantas Nabi ketika itu, Bapak dan Ibu, menjawab, "Ya tidak apa-apa, engkau boleh sholat di rumahmu." Kemudian Abdullah bin Umi Maktum sudah menerima itu, dia pulang. Ketika Abdullah bin Umi Maktum membalikkan badan, ditanya oleh Nabi, "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar suara Bilal ketika engkau terbangun?" Maka Abdullah bin Umi Maktum menjawab, "Ya, saya mendengar suara Bilal." Lantas Nabi menegaskan, suara azan lebih berhak engkau penuhi daripada engkau sholat di rumahmu. Satu poin yang harus kita garis bawahi, Bapak dan Ibu, panggilan azan itu bukan panggilan muazin. Panggilan muazin itu hanya mewakili. Sesungguhnya yang dipanggil, yang memanggil itu adalah Allah. Karena kita beribadah kepada Allah melalui seorang muazin. Panggilan hayya 'alas shalah, mari mendirikan salat. Kemudian di balik perintah mendirikan salat itu, orang-orang yang mengerjakan salat, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Jadi kata kerjanya memakmurkan masjid, perintahnya mendirikan salat, buahnya itu kemenangan. Kami garis bawahi, Bapak dan Ibu. Jadi pelajaran yang didapatkan dari dialog Abdullah bin Umi Maktum dengan Rasulullah akhirnya membuahkan perintah memakmurkan masjid. Ada 3 amal yang dikerjakan dan langsung dibayar kontan oleh Allah. Pertama, perintahnya itu tadi memakmurkan masjid. Yang kedua itu bentuk kemakmuran masjid itu mendirikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ujungnya, buahnya itu adalah kemenangan. Setiap hari kita dipanggil 5 waktu. Subuh kita terdengar muazin memanggil orang-orang yang beriman untuk memenuhi panggilan dalam bentuk memakmurkan masjid. Zuhur demikian juga, asar demikian, maghrib sampai isya. Nah, mari kami mengajak diri kami dan kita semua, kalaulah kita merasakan bahwa kehidupan ini satu hal yang misteri, Bapak dan Ibu. Kenapa saya sebut dengan misteri? Sehari kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Akankah dengan ketidaktahuan kita ini, kita tidak mau bersandar kepada sesuatu yang Maha Tahu? Siapa dia? Allah. Kami ulangi, Bapak dan Ibu, kita ini orang yang tidak tahu apa-apa terhadap kehidupan kita saja. Dengan kehidupan kita ini kita tidak tahu. Serba lemah kita, serba tidak bisa kita mengandalkan diri kita. Yang bisa kita harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terhadap pertolongannya, terhadap maghfirahnya, terhadap keberkahannya.
terhadap ampunannya, terhadap pertolongan dan semuanya. Nah, adakah alasan untuk kita menolak lagi untuk tidak meminta tolong kepada Allah? Saya rasa kita sepakat untuk menjawab tidak ada alasan kita untuk tidak bersandar kepada Allah. Kalaulah demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada alasan lagi kita untuk tidak bersandar kepada Allah. Apa yang bisa kita upayakan untuk Allah agar menolong kita? Apa yang bisa kita ikhtiarkan agar pertolongan Allah itu dekat kepada kita di tengah ketidakpastian kita terhadap kehidupan ini? Kepastian kesehatan kita tidak pasti. Kepastian rezeki kita tidak pasti. Kepastian tentang kelapangan hidup kita tidak ada kepastian. Melainkan Allah lah yang menentukan kepastian itu tadi. Nah, masih adakah alasan kita untuk menunda, untuk meminta kepada Allah agar Allah berikan kita rahmatnya? Saya rasa tidak ada alasan kita untuk menunda lagi. Kalaupun kita masih beralasan, banyak-banyak kita beristighfar. Karena sesungguhnya kita sangat lemah terhadap kehidupan kita. Nah, bagaimana jalannya? Yang paling mudah, penuhi panggilan Allah itu. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak jamaah yang ada di rumah, penuhi panggilan Allah. Tidak ada obatnya. Supaya kita dimuliakan oleh Allah sebagaimana kita memuliakan perintahnya. Sehingga Allah memudahkan pertolongannya sebagaimana kita memudahkan panggilan Allah itu tadi. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, khususnya masjid kita ini, mudah-mudahan nanti menjadi masjid memiliki visi, memiliki misi, memiliki cita-cita yang tidak hanya sebatas menjadi tempat peribadatan. Dia menjadi tempat pencerahan umat, kemajuan peradaban. Mengapa kami menyebutkan hal itu? Kita sebut bahwa nanti Masjid Al-Qudus menjadi tempat kemajuan peradaban. Kita membangun cara berpikir Islam sesuai dengan apa yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Banyak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selain perintah ibadah, kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini yang menjadi pencerahan bagi kita, menjadi cara berpikir kita menjadi maju. Mengapa kita sebutkan menjadi maju? Dua permasalahan umat Islam sekarang yang sedang menggejala di mana-mana. Apa permasalahan umat yang sedang menggejala di mana-mana tersebut? Yang pertama itu umat kita, masyarakat kita ini diliputi dengan tingkat pendapatan yang rendah sekali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apalagi dengan keadaan wabah sekarang ini. Orang-orang di mana-mana di semua profesi, baik besar maupun kecil, mengeluh sekarang. Hampir-hampir untuk bertahan kebutuhan dasar saja orang sudah menghemat bentuk pengeluarannya yang biasa mereka keluarkan. Karena menurunnya pendapatan setiap orang pada saat ini. Dan itu meliputi hampir semua orang, tidak umat Islam saja, hampir semua orang. Karena situasi yang membuat orang sekarang ini berhenti dengan aktivitas yang biasa selama ini sebelum wabah ini tiba. Artinya kita diliputi oleh kesulitan. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal yang menjadi keadaan sekarang ini, kita diliputi oleh ketipisan atau kurangnya informasi ilmu. Sehingga hampir-hampir kita menghadapi kehidupan ini dengan pola berpikir yang lama, tanpa ada penambahan, tanpa ada upaya merenung untuk mencari solusi lain dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Artinya Bapak dan Ibu, dua masalah ini terjadi menggejala di mana-mana. Kesulitan rezeki dan kekurangan ilmu. Lantas Allah menyebutkan dari dua hal ini ternyata itu memang menjadi ujian.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa bassiris sabirin. Sungguh kami akan mengujimu, akan mendatangkan ujian kepadamu dengan sedikit rasa khauf, dengan sedikit rasa takut. Kita diliputi rasa cemas luar biasa sekarang ini. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan, kehilangan harta dan jiwa. Wassamarat wabassiris sabirin, dan buah-buahan. Kuncinya Bapak dan Ibu, Allah memberikan ujian ini. Di ujung ayat itu Allah memberikan satu garansi, satu jaminan. Apa jaminannya? Wabassiril sabirin. Beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Nah, kita ikat lagi jaminan Allah ini. Apa jaminan Allah Bapak dan Ibu? Sabar. Jaminan Allah itu sabar. Siapa yang sabar, wabassiri, dia dapat kabar gembira. Bapak-bapak bersabar dengan keadaan yang kita sampaikan tadi. Kita diuji dengan kesulitan rezeki. Kita diuji dengan kekurangan harta. Kita diuji menjadi sempit ilmu kita. Tapi di ujungnya Allah menyuruh kita untuk bersabar. Dan siapa yang sabar, dia dapat kabar gembira. Pertanyaannya, sabar itu tadi cuma ngurut dado aja? Atau ada upaya yang kita perbuat? Nah, di situ pertanyaannya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan surah At-Taubah ayat 18 ini. Ternyata ikhtiar sabar itu tadi Allah menyebutkan orang-orang alladzina yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini bukan zakat fitrah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rezeki yang mereka punya, mereka infakkan. Kita lihat amalan Nabi, Bapak dan Ibu. Kita lihat amalan Nabi setiap hari. Ternyata setiap pagi Nabi itu menyisihkan hartanya, walaupun 1 dirham, untuk diinfakkannya. Apa ujungnya Bapak dan Ibu? Ujungnya Allah berikan keberkahan rezeki. Apa ujung dari mendirikan sholat? Kabar gembira. Apa ujung dari memakmurkan masjid? Allah berikan kemenangan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemenangan, kabar gembira, keberkahan hidup, rezeki yang bertambah, semua keadaan hidup menjadi damai, tentram. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kamilah kata Allah yang menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Kuncinya kita menjadi orang-orang yang taat. Kuncinya menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Kuncinya salah satunya memakmurkan masjid. Kemudian kembali kita kepada visi masjid tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apakah Bapak dan Ibu hanya melihat masjid kita ini hanya sebagai kita kunjungi tempat kita mendirikan sholat? Mudah-mudahan tidak demikian. Kita memimpikan masjid kita ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana bentuknya? Mari waktu kita proses, kita pikirkan bersama bentuk pelayanan tersebut. Salah satunya dalam hal bentuk pelayanan peribadatan kita sudah laksanakan. Bapak dan Ibu secara langsung dan tidak langsung Bapak Ibu sudah merasakan itu. Apa bentuk pelayanan peribadatan? Kita di hari-hari besar, kita Idul Fitri, Idul Adha, kita laksanakan itu semua. Kita berikan pelayanan yang terbaik dengan semua ketulusan yang ada dan kemampuan yang kita punya. Agar umat masyarakat kita ini merasakan
bahwa masjid memberikan layanan yang terbaik. Sudah cukupkah itu? Belum. Kita hidupkan ilmu di masjid ini. Apa yang bisa kita upayakan? Majelis ini. Majelis subuh ini dengan segala daya upaya kita pertahankan. Apapun yang membuat hati kita tentram, kita hadirkan. Alhamdulillah, lewat pelayanan masjid ini kita Bapak dan Ibu ada secangkir untuk pelepas dahaga di waktu pagi ini. Menenteramkan hati kita sambil mendengarkan taklim. Ada ikatan hati yang kita satukan lewat duduk bersama mendengarkan taklim ini. Apakah itu sudah selesai? Belum. Bentuk pelayanan lain lagi nanti bisa jadi dalam bentuk kita tingkatkan mutu pendidikan anak-anak kita yang akan menjadi penerus, pelanjut kita-kitanya nanti. Hendaknya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya atau sudah menjadi orang tua, ada hal yang harus kita khawatirkan terhadap anak-anak kita, generasi muda kita. Apa bentuk kekhawatiran tersebut? Jangan mereka nanti di usia mereka dewasa atau menjadi orang tua, mereka awam terhadap agamanya. Mereka tidak tahu apa yang mereka usahakan terhadap agamanya. Sehingga ketika kita telah tiada, tidak ada pelanjut generasi yang akan melanjutkan cita-cita agama ini. Apakah itu sudah terbukti? Terbukti Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau berjalan sedikit keluar dari kota kita ini, dari Curup ini, tidak usah jauh-jauh, 8 km, radius 8 km saja keluar Curup ini. Dan perhatikan masjid-masjidnya di kala 5 waktu. Sengajakan Bapak berjalan misalnya di waktu zuhur, pergi ke misalnya ke arah Bermani Ulu saja misalnya. Kita akan dapatkan suasana gambaran masjid yang terkunci di waktu zuhur. Ya ditanya, ngapa dikunci? Kelak diganggu ke anak kecil. Kotor masjidnya. Lah cuman orang yang sholat waktu hari Jumat kita buka. Nah gambarannya seperti itu. Hal yang umum, jamak sekali. Oh kita perhatikan. Atau ada alasan yang lain. Kenapa masjidnya dikunci? Di situ tidak aman. Kalau umpamu tidak dikunci, mic hilang. Ya, stand untuk mic itu juga diambil orang. Gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu menandakan apa? Menandakan belum hidupnya pelayanan di masyarakat tentang bagaimana menyelenggarakan peribadatan. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan contoh agar kita bisa menjadikan masjid ini hidup di 5 waktunya minimal. Kalau idealnya bisa hidup 24 jam. Banu Zainuddin itu menuliskan di simpang lampu merah di bawah ini, masjid buka 24 jam. Masya Allah. Ini bukan satu hal yang dibebankan pada satu orang, tapi hidupnya budaya tanggung jawab bersama sehingga masjid memberikan pelayanan kepada siapapun. Mungkin Bapak dan Ibu pernah berjalan di negeri-negeri di luar daerah kita ini. Ketika dalam keadaan berjalan tersebut Bapak Ibu singgah di sebuah tempat, apakah itu rest area namanya atau sebuah daerah, dan ketika itu Bapak dan Ibu mendapatkan ketika singgah tersebut masjid yang tetap buka dan orangnya ada, bukan hanya buka kosong masjidnya, bukan, orangnya ada yang tilawah Quran, ada yang zikir, ada yang sholat sunat dan sebagainya. Apa yang kita rasakan sebagai orang pendatang dalam keadaan musafir ketika itu? Yang kita rasakan ada perasaan kesamaan ketika kita berubudiyah. Walaupun kita mengerjakan sholat sunat, waktu itu cuma sholat sunat tahiyatul masjid, kita merasakan satu hal yang dilayani. Padahal orang yang di sekitar tidak memberikan apa-apa, tapi kita merasa dilayani. Apa bentuk pelayanan? Kita ke kamar mandinya bersih.
Kita ke tempat wudhunya nyaman. Kita sholat di ambalnya bersih dan empuk lagi, Masya Allah. Bapak dan Ibu, padahal kita belum berdialog dengan orang yang hadir di situ, tapi kita sudah merasa mendapatkan pelayanan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dimaksud, yang kita tadaburkan di dalam surat Taubah ayat 9 ini, yaitu membangun masjid, membangun suasana masjid dengan visi pelayanan itu tadi. Kembali bentuk-bentuk pelayanan tadi. Mari kita samakan pandangan kita, samakan cita-cita kita. Mudah-mudahan Al-Qudus nanti bisa memberikan pelayanan yang tidak hanya sebatas peribadatan. Walaupun masyarakat ketika kita menggagas ide untuk memberikan bentuk pelayanan yang lebih dari peribadatan masih menjadi polemik, tidak apa-apa. Waktu nanti yang akan menjawab itu semua dari kesungguhan kita untuk menjadikan Masjid Al-Qudus bisa menjadi pelayanan kemasyarakatan, pendidikan kah, sosialnya kah, penyantunannya kah, dan sebagainya. Karena kalau umpama dimaksimalkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, aset atau nilai transaksi di masjid itu luar biasa. Kami pernah berjalan di sebuah masjid di daerah Sumatera Barat, di daerah Bukit Tinggi. Kota infak masyarakat itu berlapis-lapis, Pak. Di depan pintunya ada, dibagi 3. Ada untuk fakir miskin, ada untuk makmur masjid, ada untuk fisabilillah, dibagi 3 kotaknya. Kemudian di depan pintu gerbangnya ada juga 1 kotak. Ya, untuk parkirnya tidak ditarik, tidak bayar parkirnya. Tetapi di kota itu diberikan infak bebas. Kemudian nanti ketika sholat Jumat di kotak berjalan lagi. Bukan berarti pengurus masjid waktu itu ingin berlapis-lapis memaksimalkan pendapatan, bukan. Tetapi kita menangkap ada program yang jelas di masjid tersebut untuk pemberdayaan. Ternyata apa yang dibuat oleh pengurus masjid, Bapak dan Ibu, setiap Jumatnya mereka ada menyantuni para fakir miskin. Ya, menyantuni fakir miskin lewat infak yang dikumpulkan tadi. Jadi ketika peruntukan itu tadi kepada fakir miskin, dikumpulkan uangnya ada berapa, apa yang menjadi kebutuhan, misalnya sembako, misalnya beras dan sebagainya, itu diberikan oleh pengurus masjid dalam bentuk dalam bentuk bantuan langsung. Nanti masyarakatnya menjadi orang yang menunggu saja meminta. Bukan kita jadikan masyarakat untuk menjadi orang yang menunggu untuk meminta, bukan. Tapi ini amanat Quran. Laisal birra anta ya, tidaklah dinamakan kebaikan, kata Allah, wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, yang menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat saja, melainkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menyantuni, salah satunya menyantuni para kerabat dari kerabatmu, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam keadaan lemah, untuk disantuni. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau umpama sekarang banyak orang yang viral di zaman Covid ini, ada orang yang berbelanja di sosial media itu kan, orang berbelanja makanan harganya 5.000, kemudian dia bayar dengan harga 500.000. Mungkin bagi mereka yang berkecukupan hal itu bisa diwujudkan. Tapi bagi mereka yang pas-pasan, bagaimana cara kita untuk membantu mereka yang lemah? Caranya kita dengan bersama-sama. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan agama Allah ini dan jangan bercerai-berai. Maka Bapak dan Ibu, kemakmuran masjid ini bisa kita wujudkan dengan kita bersatu, kita raih kemenangan, kita bantu orang-orang yang lemah, kita makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Insya Allah
Allah akan menangkan. Dan kabar gembira buat kita sekalian. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.